Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya di Anyar Channel. Ya, hari ini sesuai dengan tema, Anyar akan menceritakan 5 part-time yang pernah Anyar kerjain di Jepang. Oke, jadi jangan kemana-mana ya guys, tetap tonton terus Anyar Channel. Sekarang sebelum Anyar lanjut, 5 part-time apa aja yang pernah Anyar kerjain di Jepang, Anyar sedikit mau ngasih pengetahuan untuk teman-teman bahwasanya kalau kita udah dikontrak di satu perusahaan, itu kita nggak boleh kerja lagi di tempat lain. Baik itu kerjanya cuma Sabtu Minggu atau kerjanya cuma 2-3 jam di kombini. Kombini itu seperti di supermarket, itu nggak boleh sampai nanti ketahuan kita bisa dipulangkan ke Indonesia, dan itu bahaya banget ya minasang. Jadi jangan sampai, lebih hati-hati lagi untuk arbaito ataupun part time yang ingin dikerjain di Jepang. Jadi Anyar ada 5 ide part time yang pernah Anyar jalani, yaitu yang pertama produksi tempe. Kenapa produksi tempe? Kita orang Indonesia adalah pecinta tempe, dan tempe di Jepang juga lumayan mahal harganya. Jadi waktu itu Anyar berinisiatif untuk belajar buat tempe, produksi tempe sendiri, dan alhamdulillah akhirnya jadi, dan Anyar pasarkan ke teman-teman Anyar, baik itu online ataupun offline. Tapi dikarenakan tempe ini kan mudah untuk cepet kurang bagus gitu, jadi Anyar lebih ke teman-teman sekitar Anyar aja yang deket-deket gitu. Itu yang pertama. Yang kedua part time-nya buat peye. Ya, kenapa peye? Iwak peye enggak ya? Ada peyek kacang hijau, peyek kacang tanah, peyek teri gitu. Anyar buat peyek waktu itu kenapa kepikirannya ke peyek? Orang Indonesia rata-rata suka peyek, dan peyek biasa untuk cemilan ataupun untuk lauk makan. Biasa ya, karena dulu temen Anyar itu kan waktu kerja kurang lebih ada 40-50 orang Indonesia. Jadinya Anyar berkesimpulan, oh iya, kita kan capek nih pulang kerja, kalau udah ada cemilan, udah ada untuk lauk makan, itu peyek teri ataupun cemilannya peyek kacang, banyak yang suka gitu. Dan alhamdulillah dalam 1 kilo pembuatan peyek itu Anyar bisa untung ya 1.000 sampai 2.000 lah, tergantung dari gas dan minyak ya. Kalau gasnya Anyar waktu itu beli sendiri dikarenakan pakainya kompor listrik, jadi nggak bisa gasnya beli sendiri. Terus untuk kompornya itu nggak bisa pakai wajan, dikarenakan wajannya kemarin itu Anyar wajannya lengket, padahal udah pesen nih ya. Akhirnya pakai teflon yang ukuran besar, tapi lumayan cepet. 1 kilo peyek itu bisa 2 jam, alhamdulillah kelar gitu. Jadi ya lumayan lah untungnya walaupun capek. Oke, lanjut part time yang ketiga. Yang ketiga itu Anyar jualan online sembako. Jadi yang namanya cabai, bawang, terus ayam halal, daging-daging yang halal, itu semuanya sangat dibutuhkan untuk pekerja Indonesia yang ada di Jepang. Jadi lumayan banget bagi teman-teman yang mau jualan sembako. Mungkin jualan online banyak, tapi Anyar lebih ke sembako. Kenapa? Itu kebutuhan pokok yang kemungkinan orang akan belanja seminggu sekali ataupun ya mungkin 2 minggu sekali, mereka pasti akan belanja dan belanja terus gitu ya. Kebetulan waktu itu Anyar kan bertempatan di Nagoya. Jadi Nagoya itu banyak toko-toko Indonesia yang bisa kita ajak kerjasama. Salah satunya Anyar kerjasama dengan toko Indonesia Sari Alam Halal Food. Jadi lumayan, dari situ Anyar dapat komisi 3%.
Jadi tergantung dari tokonya ya minasang. Ada yang mungkin bisa lebih ataupun ada yang emang segitu gitu. Cuman untuk tipsnya Anyar sama sekali nggak ada ngambil tips. Jadi begitu ada yang Anyar aku pesen ini, aku mau beli ini, Anyar sama sekali nggak akan pungut biaya untuk transportasi ataupun apa, itu nggak ada. Ya sesuai dengan harga yang dijual di toko, tapi Anyar akan dapat komisi dari penjual dari toko Indonesianya gitu. Itu lumayan loh. Anyar dalam 1 bulan waktu itu membackup kurang lebih 50 orang, bisa mendapatkan 5.000 yen sampai 7.000 yen. Kan lumayan ya untuk penghasilan sebulan. 5.000 6.000 cuma-cuma hanya seminggu sekali tinggal nerima pesanan dan kita kasih ke teman kita gitu. Yang online juga bisa, jadi kita tinggal kirimkan lagi barang apa yang mau dibeli, nanti toko Indonesianya bakal ngirim ke tempat tujuan. Jadi lumayan guys kalau untuk jualan sembako di Jepang. Yang keempat, jualan gorengan. Ya, orang Indonesia nggak bisa lepas dengan yang namanya gorengan. Gorengannya itu beragam, tapi Anyar yang paling sering Anyar buat seperti risol, tahu isi, dadar gulung. Itu bestseller banget. Jadi karena berhubung teman-teman Anyar itu kebanyakan cewek, yang cowok jarang. Cowok mungkin lebih ke makanan berat ataupun apa, Anyar kurang paham. Tapi kalau untuk cewek hampir rata-rata 80% pecinta gorengan. Jadi kalau binasang banyak temen atau kalangan perempuan dan wanita jualan gorengan itu top chair banget. Jadi waktu itu Anyar jualannya sistemnya setiap Anyar libur, Anyar goreng. Dan pesanan untuk toko Indonesia Anyar juga narok. Jadi toko Indonesia itu mereka keliling setiap hari Sabtu dan Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu. Anyar buat gorengannya di hari Jumat. Mereka akan pesen 25 pack, sedangkan satu packnya itu 500 yen. Kita hitungkan aja 25 dikali 500 yen itu kurang lebih icimang 2.500. Kalau dirupain kurang lebih 1.300.000. Kan lumayan ya, walaupun capek 25 pack buatnya, satu pack itu isinya 5, tapi alhamdulillah hasilnya itu luar biasa. Dan Anyar ngejalaninya itu hampir 2 bulan dan bisa mendapatkan kurang lebih 10 mang. Kan lumayan ya, cuman di hari libur aja buat kerja tambahannya gitu. Yang kelima, jualan nasi atau jualan bento. Nah, jadi untuk teman-teman yang udah pulang kerja, mereka capek, mereka nggak sempet lagi untuk masak, itu biasanya lebih membeli untuk beli. Dan makanan di Jepang itu emang bisa kita beli kayak di supermarket, kita bisa beli di Supa, tapi kalau ada teman kita yang menyediakan udah ada nih langsung bento di asrama yang bisa langsung dikasihkan ke temen, pasti mereka bakal milih yang udah ada di asrama ataupun di apa tuh ya minasang. Karena apa, udah capek kerja, udah banyak pikiran, terus mau makan nggak ada yang masak, nggak ada yang mau ke Supa, kita harus pergi gue sepeda atau jalan kaki, itu kan capek gitu. Jadi kalau kita jualan nasi udah ada di Apato, mereka tinggal via online ataupun emang kita promosi ke teman-teman siapa yang mau pesen untuk hari ini, dan itu hasilnya lumayan. Dulu yang Anyar jual itu nasi kuning. Nasi kuning tuh banyak yang suka karena kawan Anyar rata-rata dari orang Jawa. Jadi nasi kuning, terus nasi goreng, tapi nasi goreng enggak sih Anyar, lebih ke nasi kuning gitu. Dan ingat teman-teman, Arba itu yang Anyar kerjain semuanya ini adalah hasil kreativitas Anyar sendiri. Mungkin Anyar belajar dari nanya resep ke temen, resep ke orang tua, lihat YouTube, dan semua itu alhamdulillah hasilnya lumayan, bisa sampai 6.000 7.000 yen ya, kalau dirupiahin itu sekitar 700 sampai 800.000 dalam waktu kita ngerjain 3 atau 4 jam. Dan kalau menurut Anyar itu ya lumayan oke gitu. Anyar suka banget
mencari suatu pekerjaan ataupun peluang usaha yang bisa Anyar kerjain di saat waktu Anyar senggang. Jadi itu ya minasang, 5 arbaito ataupun part time yang pernah Anyar kerjakan selama di Jepang. Selamat mencoba. Dadah.